Kemudian kita lanjutkan di pembelajaran 2. Mungkin kalian pernah mendengar kata semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa makna dari semboyan tersebut? Maknanya adalah, makna semboyan tersebut telah dibuktikan oleh bangsa kita bahwa pada saat perjuangan merebut kemerdekaan, kala itu semua rakyat Indonesia dari beragam suku, agama, ras bersatu berjuang melawan penjajah. Dan hasilnya adalah, alhamdulillah, hari ini kita bisa hidup merdeka, bebas dari penjajahan. Itu salah satu makna dari bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ketika kita bersatu, seluruh bangsa Indonesia bersatu, tanpa bercerai-berai, tanpa terpisah, insya Allah semua cita-cita kita, terutama cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud. Nah, untuk itu silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah makna semboyan bersatu kita teguh? Kemudian halaman 110-nya, poin 2, 3, 4, 5, 111, silakan diteruskan, dikerjakan. Nah, ini untuk halaman 112, tari Malulok, tari yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Ini saya akan dibaca sampai selesai. Nah, halaman 113-nya juga ada latihannya, silakan dikerjakan sesuai teks tadi, halaman 112. Kemudian halaman 116, yaitu pembelajaran 3 dengan judul Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan bendera negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat dilaksanakan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera ini tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka. Setelah tahun 1969, yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah bendera duplikat. Bendera pusaka turut pula dihadirkan, namun ia hanya menyaksikan dari dalam kotak penyimpanannya. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis, yang berarti merah adalah keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Penjelasannya, warna merah mirip dengan warna gula Jawa, yaitu gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih. Itu umbul-umbul, abang putih. Nah, ini teksnya. Tadi dibaca, silahkan dilanjutkan ke halaman 120, pembelajaran 4, yaitu arti penting persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam sejarah bangsa terbentuknya persatuan Indonesia melalui tahap-tahap yang panjang. Tahapan sejarah terbentuknya persatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kemudian yang ketiganya adalah Sumpah Pemuda. Dan terakhir, puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Ketika kita berhasil meraih kemerdekaan, maka cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bebas dari penjajahan, alhamdulillah sudah tercapai. Tinggal kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia hari ini melanjutkan cita-cita perjuangan tersebut. Kemudian halaman 122 yaitu di pembelajaran 5 123 yang di pembelajaran ini yaitu ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Sudah barang tentu ketika awal kemerdekaan pasti bangsa Indonesia tidak seperti sekarang. Ada beberapa kekacauan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1940 sampai 1950-an. Apa saja? Yang pertama adalah kas negara kosong. Nah, kekosongan kas negara dikarenakan belum ada pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang begitu besar sehingga menimbulkan kekacauan. Kedua, banyaknya beredar mata uang Jepang, karena pada waktu itu setelah Belanda menjajah Indonesia, kemudian dilanjutkan oleh Jepang, nah barulah kita meraih kemerdekaan pada masa jajahan Jepang. Kemudian blokade dari atau oleh pemerintah Belanda. Kita diblokade oleh pemerintah Belanda. Nah, pada waktu itu kita tidak menerima pasokan dari pemerintah Belanda. Karena pada waktu itu pemerintah Belanda masih ada di Indonesia, walaupun sudah merdeka, tapi mereka tetap menginginkan Indonesia ini belum merdeka. Tahun 1945 pada 17 Agustus itu mereka atau Belanda belum mengakui untuk kemerdekaan Indonesia sendiri, sehingga mereka tetap berada di wilayah Indonesia. Nah, ini latihannya halaman 124, silahkan dijawab pertanyaannya. Kemudian silahkan cari tahu kosakata inflasi apa, pajak apa, bea apa, blokade apa. Arti-artinya silahkan dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh cari searching di Google, ataupun yang punya kamus KBBI silahkan dibuka saja kamusnya. Untuk pembelajaran 6, nah silahkan ini juga dibaca. Nah, terus sampai selesai, apa saja dijawab pertanyaannya. Nah, pelatihan untuk evaluasi bab 3 halaman 130 kerjakan 131, 132, terakhir tadi 132. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan untuk materi di subtema 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.